Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang bisa membentuk hati. Engkaulah yang bisa menerangi pikiran. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang bisa menolong kami, supaya hidup kami ini bisa diubahkan. Tuhan, kami datang kepadamu, merindukan Engkau lagi yang menolong kami hari ini. Firman-Mu Tuhan berkuasa untuk mengubahkan. Firman-Mu Tuhan berkuasa untuk memerdekakan. Itulah yang kami rindukan. Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kami. Menolong kami boleh percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Tolong kami supaya ada hati yang lembut untuk ditegur dan mendengar Engkau berfirman. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Sungguh tidak ada yang baik pada kami. Engkaulah satu-satunya yang baik ya Tuhan. Dan hanya Engkaulah Tuhan yang bisa mengubah kami. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Berkatilah kami. Kasihanilah kami Tuhan. Baik kami umat-Mu yang bersama-sama di tempat ini. Baik yang saat ini mengikuti secara online. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Ya. Pagi ini kita akan belajar, ini bulan Mei. Ya. Berarti bulan misi. Sehingga apa yang kita belajar kaitannya dengan misi, pemberitaan Injil. Itu sebenarnya ya, selama dalam bulan Mei ini. Ya, mari kita melihat Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita membuang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu
Berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, mari kita melihat di sini kertas warta kita, temanya hati Allah. Ya. Allah mengasihi bangsa-bangsa. Dia menghendaki tiap-tiap orang bertobat dan berbalik dari kejahatannya. Karena itu Allah mengutus Yunus untuk memperingatkan kota Niniwe yang jahat itu. Namun apa yang menjadi hati Allah itu bukanlah hatinya Yunus. Iya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana respon Yunus terhadap perintah Tuhan? Iya, ada beberapa kita bekerja ya, entah itu di pemerintahan ataupun itu swasta. Tentu ada bos kita kan gitu ya. Ada atasan kita masing-masing. Iya, yang harus kita hormati, yang kepadanya kita tunduk gitu. Kalau terhadap atasan kita yang memberikan satu perintah, apa yang kita lakukan ya? Saya nggak sempat Pak gitu ya. Saya malas Pak gitu. Apa kita punya keberanian untuk berkata demikian? Saya nggak suka, saya capek, gitukah? Kalau mungkin sesama teman yang sejajar mungkin kita punya keberanian ya. Ya, tapi kalau itu yang namanya atasan, capek pun dikerjakan juga. Letih pun diperjuangkan juga. Enggak suka pun kita akan tampilkan muka kita penuh dengan ceria untuk menerima apa yang dia perintahkan, kan begitu ya. Nah, di sini tadi kita melihat ya, Yunus jelas ya firman Tuhan berbicara kepada dia ya. Apa Tuhan katakan di sini? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepada aku. Iya. Tuhan juga sudah berkata kepada Abraham ya, bahwa oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Tuhan merindukan bangsa-bangsa mendapatkan berkat daripada dia. Dan tentunya di situ berkat yang Tuhan janjikan adalah berkat keselamatan. Lewat keturunan satu pribadi nantinya, yaitu dari keturunan Abraham. Dan itu kemudian semakin jelas ketika melihatnya, yaitu lewat pribadi Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu bukan hanya dijanjikan Tuhan bagi orang Israel semata. Tapi Tuhan mau bangsa-bangsa pun beroleh keselamatan. Bangsa-bangsa pun berbalik dari kejahatan. Mereka bertobat dan datang kepada Tuhan. Nah, di sini dalam perjanjian lama secara jelas ya kita melihat ya. Bagaimana tadi Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe, ibu kota daripada Asyur yang menjajah selama ini orang Israel dan juga pernah menjajah orang Yehuda. Kota ini jahat. Mereka tidak ada hati yang berbelas kasihan. Sampai-sampai mereka nanti tega untuk membuat orang-orang yang mereka tawan itu, mereka semen menjadi tembok mereka. Digabung dengan semen untuk dibuat menjadi tembok. Benar-benar
hati nurani mereka pun udah benar-benar menebal seperti itu ya. Seperti lemak tebalnya dikatakan ya. Jadi kota ini memang benar-benar jahat. Tetapi kota sejahat ini pun Tuhan mau mereka diperingatkan. Tuhan mau supaya mereka juga boleh berbalik dari kejahatannya. Tuhan gak mau artinya memberikan hukuman tanpa pernah ada peringatan. Karena itu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe. Tetapi kita melihat apa yang menjadi hati Allah ternyata itu bukan menjadi hati Yunus. Dia mengasihi bangsanya tapi dia membenci orang Niniwe. Dia mengasihi bangsanya dan tidak ingin orang Niniwe mendapatkan belas kasih daripada Tuhan. Bagi Yunus, orang Niniwe ini layak untuk dimurkai, ini layak untuk dihukum, ini layak untuk diminasakan karena memang mereka jahat. Tapi bukan demikian hati Tuhan. Tuhan menginginkan siapapun dia dan sejahat apapun orang itu tetap terbuka kemurahan. Tetap terbuka pintu pengampunan seperti apapun hidupnya hancurnya. Dari bangsa manapun dia, inilah hati Tuhan. Ya, di dalam Yehezkiel itu jelas tertera, Yehezkiel 18 ya, di ayat hafalan ini sudah saya buat. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya, demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Inilah yang menjadi hati Tuhan. Iya. Tetapi kita lihat tadi Yunus tidak demikian. Karena hatinya membenci orang-orang Niniwe, dia lebih memilih melarikan diri daripada memberitakan apa yang Tuhan suruh kepada orang-orang Niniwe. Di sini tadi dikatakan dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, yaitu dia membayar kapal ya yang akan pergi ke Tarsis. Harusnya dia pergi ke bagian utara, dia pergi ke bagian selatan. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang kan begitu ya. Iya. Dia Tarsis ini adalah daerah Spanyol. Jadi dia gak mau. Iya. Bisakah orang menjauhi Tuhan? Gimana menurut kita? Di mana tempat paling jauh dari hadapan Tuhan? Di mana? Apa firman Tuhan katakan dalam Mazmur 139? Kemana aku harus lari menjauhi rohmu Tuhan? Kalau aku ke langit, engkau di sana. Kalau aku ke seberang lautan, engkau juga di situ. Kalau aku berkata biarlah kegelapan ini melingkupi aku, kegelapan itu pun tidak gelap bagimu. Biarlah aku masuk ke dalam dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Kira-kira kemana bisa melarikan diri dari Tuhan? Lari dari keluarga bisa ya. Iya, lari dari negara ini kan banyak ya. Melarikan diri ke luar negeri supaya jangan ditangkap. Di sini karena kasus-kasus tertentu bisa. Dan akhirnya dapat perlindungan di tempat yang lain, itu bisa. Yang bisa melindungi kita dari Tuhan kalau melarikan diri kemana coba? Ada tempat yang cukup membuat Tuhan tidak akan bisa melihat? Tapi banyak orang lari-lari ya. Gimana nih? Gimana? Ini dulu, bisa nggak tadi lari dari Tuhan? Yang mengangkat tangan yang bisa lari dari Tuhan coba. 100% berarti kita ini mengakui nggak ada yang bisa lari dari Tuhan ya. Tapi ada nggak lari-lari dari Tuhan? Oh, banyak. Dan banyak itu ada di sini. Gitu ya. Iya. Di sini pula itu yang lari-lari dari Tuhan ya. Iya. Ini seorang nabi. Iya. Lari dari Tuhan. Mau menjauh dari Tuhan. Di manakah yang paling jauh tempat
Di hadapan Tuhan tidak ada. Iya. Maka kita lihat tadi di sini apa yang Tuhan lakukan terhadap Yunus yang melarikan diri. Ya, ini keluar dari apa yang Tuhan kehendaki, kan begitu ya. Makasih. Iya. Ini keluar dari apa yang Tuhan kehendaki. Di ayat yang keempat dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Geleng kali bagi Tuhan ya. Kecil kali sebenarnya bagi Tuhan. Untuk membuat satu tindakan kita itu enggak apa-apa. Memang kita enggak berkata kita jago. Tapi seringkali dari sikap kayak mana? Aku jago, aku tahu, aku bisa, aku mampu. Nah di sini tadi kita melihat kemanapun Yunus lari sebenarnya nggak bisa. Padahal apa? Disuruh ke utara dia lari ke selatan. Ini kalau ukuran manusia kan udah jauh kali nih. Tapi bukan demikian di hadapan Tuhan. Maka apa yang Tuhan tadi lakukan? Ia menurunkan angin ribut, terjadi badai. Apa Tuhan baik ini membuat terjadi badai? Dalam kasus ini, kasus Yunus, kira-kira, nah ini kan kita bisa memandang ya, kepada ceritanya Yunus ini. Kira-kira ketika Tuhan mengirim badai ini, sebagai bentuk kasih Tuhan atau bentuk hukuman? Hah? Iya ya. Ini bentuk kasih Tuhan. Kenapa? Dia sedang mau kerjakan hal yang besar dalam hidup Yunus. Tapi dia sedang melarikan diri dari apa yang besar itu. Tuhan sedang mau kerjakan apa yang besar bagi diri orang lain. Tetapi Yunus melarikan diri. Sebenarnya apa yang menjadi rencana Tuhan itu semata-mata adalah untuk kebaikan, keuntungan kita. Enggak ada untuk kerugian. Tetapi hati yang tidak selesai membuat pandangan terhadap firman Tuhan itu salah. Apa yang enggak selesai dalam hati Yunus? Kebencian, kemarahan. Ini enggak selesai dalam hatinya. Sehingga pandangannya terhadap firman Tuhan itu salah. Iya. Penilaiannya terhadap orang menjadi salah. Karena apa? Kebencian yang enggak selesai, kemarahan yang tidak selesai. Maka di sini tadi Tuhan menurunkan angin ribut, terjadilah badai. Gampang kali sebenarnya bagi Tuhan ya. Iya. Angin ribut aja udah nggak ada lagi yang bisa tangani ini tadi, coba. Siapa yang bisa tangani ini tadi? Nggak ada. Iya. Terjadi badai yang besar gitu ya. Kita nggak ada satupun ini di dalam perahu ataupun di dalam kapal di lautan ya. Tapi kapal kehidupan yang kita, artinya kita ada di dalamnya saat ini, ada badai enggak? Dan kita peka enggak melihat badai itu? Di sini kita melihat Yunus tidak ada lagi kepekaan. Ketika dia melarikan diri dari Tuhan, enggak ada kepekaannya, malah yang peka orang enggak bertobat. Dalam pikiran orang enggak bertobat, orang kita katakan tanda kutip ya, orang fasik. Orang yang tidak kenal Allah yang benar, ini justru yang peka. Mereka apa yang mereka lakukan? Berseru kepada Allah mereka, entah yang manapun itu ya. Yang jelas ketika ada masalah, mereka datang kepada Allah mereka itu. Intinya apa? Mereka peka. Ini masalah perlu kami ditolong. Gak ada lagi kepekaan Yunus. Yang ianya dia naik kapal, dia cari tempat paling bawah. Ini mau apa ini sebenarnya? Mau bersembunyi dari Tuhan. Kalau nanti bagian atas jangan-jangan terlihat. Kalau bagian bawah aku di dalam kapal ini mungkin tak terlihat. Ini kan gimana ini cara berpikir tadi ya? Sudah gak ada kepekaan. Nahkoda aja bisa temukan dia, apalagi Tuhan kan? Entah pun kapal itu sebesar apa atau tingkat berapa, yang jelas nahkoda nemukan dia di bawah kapal. Apa
apalagi Tuhan. Iya. Tapi di sini tidak ada lagi kepekaan Yunus. Terhadap hati Allah itu dia tidak bisa lihat lagi. Maka orang-orang berteriak kepada Allahnya, dia tidur nyenyak. Apa capek tadi lari ya? Lari-lari gotong barang gitu kan, udah letih cari tempat yang nyaman, yang bisa dianggap terlindung dan tersembunyi dan tidak ada yang bisa lihat, termasuk Tuhan gak bisa lihat. Tidur nyenyak dia. Orang-orang udah berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan apalagi kita melihat tadi di sini ya, dikatakan di ayat yang berikutnya, ayat 6 tadi, nahkoda itu menemukan dia. Lalu dikatakan berseru kepada Allahmu, mana tahu kita akan mendapat belas kasihan. Tapi apa? Dia nggak ada lagi kepekaan. Bahkan mereka berkata, karena siapa masalah ini datang? Itu masih ada pikiran dalam orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Iya. Saya ada pelayanan terhadap orang-orang sakit ya, sakit kanker. Mereka mau berkata seperti ini, apalah dosaku ya, kenapa aku mengalami ini ya. Itu masih syukur kan, apalah dosaku, berarti ada pikiran mereka. Ada berarti ini dosaku, hanya saja aku tidak tahu. Kalau orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, bertubi-tubi datang masalah, gak pernah ada pertanyaan, apa dosaku ya, gak ada. Udah diajak pun nanti konseling gitu ya, udah diajak berbicara, gak ada perkataan ini keluar. Apalah salahku? Berarti apa? Rupanya ketika kita semakin mengabaikan apa yang menjadi perkataan Tuhan itu, bagi orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan, rupanya ini makin menggelapkan hati. Ketika terang yang ada padamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu Tuhan katakan. Kalau terang yang ada padamu menjadi gelap. Jadi apa? Kadang-kadang malah cari-cari siapa yang bersalah atas situasi itu ya. Salah siapa ini? Tapi kalau mereka ini tadi, apa yang terjadi dengan semuanya ini? Kenapa kita menerima celaka? Kita masih ada kepekaan ketika sesuatu itu terjadi. Gimana? Masih adakah kepekaan itu? Sehingga kita masih bertanya, apa yang Tuhan mau katakan? Ya, seseorang ketika dalam bulan itu nggak cukup uangnya, mulai dia bertanya, Tuhan nggak pernah terjadi seperti ini. Apa yang salah kulakukan sehingga bulan ini nggak cukup uangku? Bukan karena selama ini juga banyak, enggak. Selama ini pun pas-pasannya, tapi cukup. Tapi kali ini kenapa nggak cukup? Apa ya Tuhan? Ini kan ada kepekaan ini ya. Lewat keuangan pada bulan itu tidak cukup, dia udah ada bertanya. Ketika ada hal terjadi bukan salah ya, ketika ada sesuatu terjadi kita bertanya kepada Tuhan. Kalau untuk diri kita, untuk orang lain pun gak salah juga kita berdoa kepada Tuhan, tapi jangan membuat satu penghakiman. Itu kan berbeda ya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi pada seseorang, kita bertanya. Tapi kalau kita udah bentuknya menghakimi, seperti teman-temannya Yunus, seperti teman-teman Ayub, itu yang sudah salah. Pasti, itu buat kepastian lagi. Pasti kau begini, pasti kau begini. Kalau kita bertanya dan untuk bersama-sama berdoa nggak salah. Maka di sini tadi kita melihat respon orang-orang yang ada di kapal ini dengan Yunus atas situasi yang mereka alami sudah berbeda. Apalagi yang kita lihat, ketika tadi diundi ya, kenapa harus sampai diundi? Berarti Yunus memang tidak peka lagi. Situasi itu terjadi karena dirinya yang melawan Tuhan. Ini besar sekali ya, fatal di samping sisi yang lain.
Yunus yang berbuat sesuatu, satu kapal mengalami kerugian. Mereka semua menjadi mabuk, kan gitu ya. Yang biasanya nggak ada yang muntah di kapal udah muntah. Yang ini tadi muatan di kapal itu semua harus dibuang. Kalau ada tadi pedagang di atas kan udah remuk kali lah jiwanya ini kan, remuk kali lah hatinya. Padahal Yunusnya tadi yang berbuat. Ya, apa katanya? Peribahasa kita, orang tua, bapak yang makan mangga, gigi anak-anak yang menjadi ngilu. Satu makan nangka, semua kena getahnya. Nah, sama lah ini. Artinya satu Yunus yang melawan Tuhan, satu kapal menerima akibatnya. Dan kerugian yang dialami bukan hanya ongkos Yunus yang hangus, tapi barang-barang seluruh kapal sudah harus dibuang. Itu pun tidak meredakan badai. Dan setelah tadi diundi, Yunus akhirnya kena dan ditanya sampai detail ya, apa kerjamu? Dari mana kau datang? Apa negerimu? Bangsa mana kau? Ini sampai interogasi gini, berarti dari tadi nih Yunus tetap gak peka. Sampai interogasinya gini loh. Apa kerjamu? Dari mana kau? Dari bangsa mana? Barulah akhirnya Yunus jujur. Aku orang Yahudi, orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Masih dia bilang takut akan Tuhan ya. Padahal kenyataannya melarikan diri dari Tuhan. Aku takut akan Tuhan yang menjadikan laut dan daratan, yang punya langit. Barulah dia kemudian cerita, aku melarikan diri dari hadapan Tuhan. Akhirnya mereka tanya, kami apakan kau kalau begitu? Buang saja aku ke laut, gelombang ini akan berhenti. Mulai lewat apa yang menjadi pertanyaan mereka. Kalau kita lihat sikap orang banyak ini terhadap Yunus berbeda sikap Yunus terhadap orang-orang Niniwe. Ini jelas loh, mereka Yunus tadi udah bilang, karena akulah badai ini. Kemudian dia mengakui ya, karena akulah badai ini datang, campakkan aja aku, pasti berhenti badai ini. Orang yang tanda kutip tidak mengenal Tuhan bersikap kayak mana? Enggak mau campakkan Yunus. Yunus justru hatinya tadi kayak mana? Biar Niniwe tercampak. Biar Niniwe mati. Biar Niniwe dihukum. Tuhan berkata, membenci sama dengan membunuh. Memang Yunus enggak dari dia mau membunuh orang-orang Niniwe. Tetapi dia menginginkan Niniwe itu mengalami celaka. Membenci sama dengan membunuh. Kita lihat ternyata sikap orang yang gak kenal Tuhan masih tanda kutip memiliki belas kasih. Kalau kita lah tadi di situ di kapal itu, Yunus sudah ngaku. Kita bilang, cocok kali lah. Buang aja. Kan gara-gara dia nih kita punya masalah. Udah berapa ratus juta uangku terbuang ke laut. Udah cocok. Buang. Mereka gak lakukan itu loh. Mereka pertahankan Yunus tidak terbuang. Hanya karena gelombang tak reda-reda. Akhirnya apa? Mau gak ada jalan lain. Akhirnya Yunus dibuang. Dan betul, seketika itu gelombang menjadi berhenti. Laut itu menjadi tenang. Ini semua membawa satu kapal kepada apa? Hormat kepada Tuhan, langit dan bumi yang menciptakan laut dan daratan. Bahkan mereka sampai bernajar. Kemungkinan najar mereka apa ya? Apa najarnya sama dengan najar Naaman? Ketika dia mendapatkan pertolongan dari Allah orang Israel, Allah Elisa, dia bilang, biarlah aku membawa beberapa goni tanah dari Israel ini untuk aku buat mesbah nanti di kampungku. Aku tidak akan lagi mempersembahkan korban kepada Allah-Allahku selama ini. Kira-kira seperti itu ya. Kecuali
kepada Allah orang Israel. Hanya saja dalam hal ini kiranya Tuhan akan maklum. Ketika nanti aku harus mendampingi raja untuk masuk ke kuil sesembahannya, kiranya dalam hal ini Tuhan maklum. Karena aku pengawal yang harus nanti mengawal raja, tapi sesungguhnya aku bernazar. Apakah nazar seperti itu? Kita melihat tadi di sini, akhirnya Tuhan juga menentukannya. Atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar. Kita melihat inilah hati Allah. Hati Allah itu apa? Pertobatan kembali atas anak-anaknya yang memberontak, dan juga pertobatan atas orang-orang yang terus hidup dalam kejahatan. Inilah yang Tuhan mau. Inilah hati Allah. Tidak ada didikan yang dia berikan kepada orang-orang yang sudah menjadi anaknya itu semata-mata didikan untuk membinasakan, tidak. Tapi didikan itu adalah semata-mata untuk meluruskan. Semata-mata adalah untuk membawa dia kepada jalan yang benar. Tetapi kalau mereka yang belum datang kepada Tuhan, kalau Injil tidak beritakan, mereka akan mati di dalam dosa. Mereka akan selama-lamanya terhilang dari hadapan Allah dan selama-lamanya akan berada di dalam kebinasaan. Tuhan tidak menginginkan kematian seseorang di dalam kejahatannya. Inilah hati Allah. Apakah hati Allah ini menjadi hati kita? Kalau di sini tadi kita lihat Yunus. Yunus mengasihi bangsanya, tapi dia membenci orang yang menyakiti dirinya dan bangsanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya kepekaan terhadap apa yang Tuhan katakan atau terhadap situasi yang Tuhan izinkan boleh kita alami? Adakah dalam hidup kita yang sudah menjadi anak tapi anak yang nakal? Yang sudah menjadi anak tapi anak yang menyimpang? Tapi Tuhan mengizinkan ada didikan. Adakah kepekaan kita situasi itu untuk membawa kita kepada pertobatan? Kira-kira Yunus ini tadi apa satu-satunya jalan untuk membuat reda angin itu, reda badai itu dengan dia dibuang? Itukah satu-satunya jalan? Menurut kita gimana? Apakah juga angin itu tidak akan reda kalau sungguh hati Yunus di situ datang dalam pertobatan? Gimana menurut kita? Apakah memang satu-satunya dia harus dibuang? Apakah Yunus di sini merasa apa Tuhan masih mau itukah? Ini pilihan-pilihannya. Kenapa dia memilih dia dibuang? Apakah lebih baik aku mati daripada mereka selamat, itukah? Kedua, apakah dia tidak punya keyakinan lagi Tuhan mengampuni dia? Itu yang kedua. Ataukah sebenarnya kalau di sini pun tadi dia sungguh-sungguh datang dalam pertobatan, bukankah Tuhan bisa juga meredakan angin itu? Karena kan Tuhan melihat hati. Nggak ada jawaban di dalam hal ini Tapi nanti yang jelas, ketika pun Yunus memilih untuk dia dibuang, tetap Tuhan memberikan lagi pertolongan. Walaupun dia dipenuhi dengan kesesakan masih di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam, itu bukan hal yang menyenangkan. Tetapi nyawanya terpelihara, bukankah itu hal yang sangat besar? Karena apa yang lebih mahal daripada nyawa coba? Maka gak heran ketika Yesus berkata, apalah gunanya kau peroleh seluruh dunia, tapi nyawamu binasa, dengan apa kau mau bayar itu? Berarti apa? Nyawa satu orang Tuhan katakan lebih mahal daripada seluruh dunia. Hanya kita aja yang kadang gak tahu Seperti itulah besarnya jiwa kita. Karena apa? Untuk menyelamatkan kita, Tuhan gak bayar pakai dunia. Tapi untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, sampai pemilik dunia ini yang mempertaruhkan nyawa. Kalau kemarin Pak David
membawa tentang perumpamaan seorang pedagang itu yang mencari mutiara yang indah, mutiara yang sangat mahal itu. Dia jual semua apa yang ada pada dia untuk mendapatkan mutiara yang indah dan yang mahal itu. Bukankah ini yang Yesus kerjakan? Apa yang tinggal pada dirinya? Gak ada. Semua dia jual. Inilah hati Allah untuk menyelamatkan kita. Tapi kita melihat tadi, Yunus tidak demikian. Dia hanya mengasihi bangsanya, tapi membenci bangsa yang menyakiti dirinya dan bangsanya. Kebencian membuat firman Tuhan itu tidak punya tempat dalam hatinya. Iya. Bagaimana dengan kita ya? Apakah kita berespon dengan positif terhadap firman Tuhan? Apa firman Tuhan yang berbicara kepada kita? Kalau hati Tuhan adalah supaya tidak ada yang binasa, apakah itu menjadi hati kita? Apakah kita memberitakan Injil kepada keluarga kita? Apakah seluruh keluarga kita sudah mendengarkan kabar baik dari mulut kita? Entah itu orang tua kita, entah itu saudara-saudari kita, entah itu sepupu kita, entah itu yang terdekat dengan kita, orang-orang yang satu kampus kita, udahkah mereka dengar kabar baik itu dari kita? Apakah bukan hanya keluarga kita, bahkan orang-orang lain, bahkan orang-orang yang membenci kita sekalipun, sudahkah mereka dengar kabar baik itu dari kita? Atau keluarga terdekat pun gak ada hati untuk memberitakan Injil tadi. Gak ada hati untuk memberitakan Injil, kenapa? Adakah sesuatu dalam hidup kita yang belum selesai? Adakah hal yang membuat hati kita ini kering? Membuat hati kita ini tawar? Membuat hati kita ini padam untuk memberitakan Injil itu? Apa? Apakah sibuk sudah mengejar dunia ini? Mengumpulkan apa yang akan ditinggal? Padahal kita melihat satu orang yang diselamatkan, sorga berpesta. Kita melihat satu orang gerasa untuk dijangkau, ada banyak hal yang Tuhan pertaruhkan. Bahkan sampai dia membiarkan babi-babi itu mati, supaya orang-orang sekelilingnya boleh tahu, termasuk murid-muridnya Yesus mau ajarkan, bahwa apa? Bagiku jiwa lebih mahal daripada harta dunia. Itu mau Tuhan katakan kepada murid-murid yang Tuhan ajari pada waktu itu. Kalau kita kira-kira ya, ada kita ini sini udah 40 tahun, ada limpul, ada yang 70, ada yang 20-an. Kira-kira kalaupun masih kita mau kumpulkan yang namanya rupiah, berapa M yang akan bisa kita dapatkan? Bukan berarti kita nggak boleh ngumpul ya. Berapa M? Tetapi satu jiwa orang gila, bukankah itu lebih mahal daripada ribuan babi? Apakah kita melihat jiwa anak kita itu mahal? Kita lihatkah jiwa sekeliling kita itu mahal? Lebih mahal daripada dunia ini, sehingga ini juga menjadi hati kita. Sehingga kita juga terbakar untuk memberitakan Injil ini. Inilah hati Allah. Memberitakan Injil berarti apa? Membagi hidup juga. Bagaimana hidup kita sebagai kitab terbuka yang bisa juga dibaca oleh orang. Sehingga kata-kata kita tidak akan berlawanan dengan sikap hidup kita yang membuat orang akan mual. Tetapi apa? Sikap hidup kita sejajar dengan perkataan kita. Kalaupun akhirnya mereka binasa, itu bukan lagi bagian kita. Tapi adalah kewajiban kita untuk memberitakan Injil. Iya. Apakah hati Bapa itu menjadi hati kita?
Teman-teman sekantor kita sudahkah mendengarkan Injil dari kita? Istilah bahasa karonya gini, ade nurikan kata di bata, darami lebih celahna. Kan gitu ya. Untuk memberitakan firman Tuhan, lihat dulu celahnya. Tapi kalau untuk dapat uang, segala celah bisa menjadi peluang. Iya. Tapi kalau untuk Injil, teng-teng, lihat dulu, pas enggak bukuna, pas enggak ini, cocok enggak situasinya. Gitu ya, bukan berarti kita asal hantam, enggak juga gitu ya. Tapi kalau untuk uang semua jadi peluang, semua menjadi jalan. Segala percakapan bisa masuk. Iya, bagaimana dengan kita? Iya. Di sini tadi kita melihat Tuhan mengasihi setiap orang. Adakah kita juga sampai sekarang masih lari-lari dari hadapan Tuhan, sampai sekarang mau menjauhi Tuhan? Iya. Mari kita melihat ayat hafalan Yehezkiel 18 ayat 32 ini. Kita baca bersama-sama dua-dua ya. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang hatimu semata-mata adalah untuk menyelamatkan. Tidak ada keinginanmu satu orang pun akan mati di dalam dosa itu. Maka berbagai cara dan keadaan, kadang Engkau berbicara, supaya kami boleh menyadari hidup kami, dan supaya kami benar-benar mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkaulah yang mengenal kami pribadi lepas pribadi. Jikalau ada seperti Yunus itu kami Tuhan, yang sudah menjadi anak, namun memilih untuk tidak taat. Oleh karena hal-hal tertentu Tuhan, kami berdoa, bukakanlah apalah yang di dalam diri kami Tuhan, yang membuat kami tidak taat. Apakah kesenangan kami, ataukah kemarahan tadi yang belum selesai? Adakah hobi-hobi tertentu yang ini menjadi penghalang firman-Mu itu tidak kami lakukan? Tuhan, tolong kami supaya kami belajar dari Yunus ini. Ketaatan itulah yang mendatangkan berkat. Tuhan, kami juga berdoa, jikalau ada di antara kami yang saat ini lari, biarlah kami boleh menyadari seperti Yunus, kemanapun kami lari, tidak akan pernah bisa jauh daripada Engkau. Karena semua tempat Engkau ada, karena Engkau Allah yang adalah roh. Kami memohon supaya akan terjadi pertobatan-pertobatan atas orang-orang yang sudah menjadi anak tetapi ada yang tidak taat. Dan supaya terjadi juga ya Tuhan, pertobatan atas orang-orang yang belum pernah datang kepada Tuhan, di mana Tuhan juga mencari supaya kembali kepada Engkau. Ini doa kami kepadamu. Teruskanlah firman ini Tuhan kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.